Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang konsep kebudayaan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan lokal. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen nanya nih sama Erlin. Erlin berasal dari mana? Saya dari Jawa, Bu. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap daerah tentu memiliki kebudayaannya sendiri. Misalnya Erlin yang berasal dari daerah Jawa. Kamu tentu mengenal beberapa tarian, lagu daerah, pakaian daerah, bahasa daerah dari daerah kamu berasal. Namun, ternyata daerah Jawa juga memiliki kekayaan budaya yang berbeda-beda. Nah, mari kita perhatikan daerah Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan dua daerah yang berdekatan, namun memiliki motif kain yang berbeda. Motif kain gaya Surakarta memiliki latar warna coklat, sedangkan motif kain gaya Yogyakarta memiliki motif dengan latar kain berwarna putih. Hal tersebut dikarenakan keduanya melalui proses yang berbeda. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia terdiri atas 34 provinsi, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya. Kekayaan budaya tersebut dapat menjadi aset negara yang bermanfaat untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Adat pernikahan secara tradisional adalah salah satu bentuk budaya lokal. Oleh karena itu, jika ada sepasang pengantin yang berasal dari daerah yang berlainan, seringkali mereka mengenakan busana tradisional pernikahan secara bergantian sesuai dengan busana daerahnya masing-masing. Tak jarang pula, acara tradisi upacara pernikahan diadakan sebanyak 2 kali, disesuaikan dengan upacara adat masing-masing mempelai. Bentuk lain dari budaya lokal adalah tarian tradisional. Tarian tradisional di Indonesia awalnya dipertunjukkan untuk peristiwa-peristiwa penting seperti panen raya, kelahiran, dan pernikahan. Namun, saat ini tradisi tersebut ada yang mengalami pergeseran. Tarian dipertunjukkan untuk acara komersial. Namun demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk melestarikan budaya lokal, bahkan untuk memperkenalkan budaya lokal ke tingkat yang lebih luas lagi. Bahasa daerah juga merupakan salah satu bentuk budaya lokal. Istilah-istilah yang berasal dari bahasa daerah sesungguhnya dapat menjadi suatu kontrol sosial bagi masyarakatnya. Bentuk budaya lokal yang lain adalah mitos. Mitos adalah suatu cerita suci berupa simbol yang mengisahkan peristiwa nyata atau imajiner mengenai perubahan alam dan asal-usul jagat raya, dewa-dewi, atau kepahlawanan seseorang. Beberapa bentuk budaya lokal lain diantaranya adalah pakaian tradisional, folklore, musik tradisional, olahraga tradisional, permainan anak tradisional, kerajinan tangan, dan yang lainnya. Sementara itu, menurut James Dananjaya, folklore adalah sebagian kebudayaan Indonesia yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Pewarisan tersebut dilakukan secara tradisional. Nah, tradisi ini bisa berbeda-beda versinya, baik dalam bentuk lisan, perbuatan, maupun alat-alat pembantu pengingat. Kebudayaan Indonesia yang berbentuk folklore memiliki ciri-ciri khusus, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat lisan. Yang kedua, bersifat tradisional. Folklore ini versinya berbeda-beda dan cenderung mempunyai bentuk yang berpola. Folklore tidak diketahui siapa penciptanya.
dan mempunyai fungsi dalam kehidupan kolektif yang memilikinya. Folklor juga bersifat pralogis. Tidak hanya itu, folklor ini merupakan hak milik bersama dan bersifat polos atau spontan. Secara garis besar, folklor dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Folklor lisan. Yang tergabung ke dalam folklor lisan antara lain sebagai berikut. 1. Bahasa rakyat, seperti logat, julukan, gelar, bahasa rahasia. Yang kedua adalah ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah. Ketiga, pertanyaan tradisional seperti teka-teki, cangkriman. Yang keempat adalah puisi rakyat seperti pantun, syair, bidal, pameo, dan yang lainnya. Yang kelima adalah cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng. Yang keenam adalah nyanyian rakyat. Kedua, folklor sebagian lisan. Yang tergabung ke dalam folklor sebagian lisan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kepercayaan atau tahayul. Yang kedua, permainan dan hiburan rakyat. Yang ketiga, teater rakyat seperti wayang orang, ludruk, lenong, dan arja. Yang keempat adalah adat kebiasaan seperti hitanan, gotong royong. Yang kelima adalah upacara-upacara yang dilaksanakan dalam siklus hidup manusia. Yang keenam, tari rakyat seperti serimpi, tari tortor, tari doger. Yang ketujuh adalah pesta rakyat seperti selamatan. Yang ketiga adalah folklor bukan lisan. Adapun yang termasuk ke dalam folklor bukan lisan adalah arsitektur, seperti bentuk rumah adat dan lumbung padi. Yang kedua, hasil kerajinan rakyat seperti batik, patung, dan keris. Yang ketiga adalah pakaian dan perhiasan. Yang keempat, obat-obatan tradisional seperti jamu. Yang kelima adalah makanan dan minuman tradisional seperti rendang, gudeg. Yang keenam, alat musik tradisional seperti angklung, gamelan. Yang ketujuh adalah peralatan dan senjata seperti alat-alat rumah tangga, senjata untuk berburu. Yang kedelapan adalah mainan seperti boneka, alat musik, dan yang lainnya. Dalam sebuah folklor biasanya terkandung nilai-nilai petuah, nasihat, dan pelajaran yang bisa dijadikan cermin bagi orang yang membaca atau mendengarnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, sepertinya tidak ada. Nah, pada dasarnya setiap daerah memiliki kebudayaan lokal. Budaya lokal ini dapat berupa cerita daerah, benda-benda kesenian, budaya, pola pikir, dan yang lainnya. Sementara itu, mitos adalah suatu cerita suci berupa simbol yang mengisahkan peristiwa nyata atau imajiner mengenai perubahan dalam dan asal-usul jagat raya, dewa-dewi, atau kepahlawanan seseorang. Nah, maka dari itu, cobalah tuliskan legenda rakyat yang kamu kenal dan ceritakan kembali di depan kelas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.